Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianela Bahrun dari kelas D KVB, NIM 220806501021 akan membacakan ringkasan materi dari metodologi desain pertemuan kedua. Metodologi desain adalah pendekatan sistematis untuk merancang dan mengembangkan produk atau solusi yang efektif dan berfungsi dengan baik. Metodologi desain telah berkembang seiring waktu dan telah mengalami banyak perubahan dan menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar yang berubah. Pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Salah satu kontributor awal dalam pengembangan metodologi desain adalah arsitek Christopher Alexander yang dikenal karena teorinya tentang pola dalam arsitektur. Pada tahun 1970-an, proses desain mulai dibagi menjadi tahapan-tahapan yang terstruktur seperti tahap konseptualisasi, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk para desainer dan membantu memastikan bahwa semua aspek produk telah dipertimbangkan dengan baik. Asal-usul munculnya metode desain baru di tahun 1950-an dan 60-an, terletak pada penerapan novel. Penerapan novel merujuk pada penggunaan prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang ditemukan dalam karya sastra fiksi, metode ilmiah ke novel, dan masalah mendesak dari Perang Dunia Kedua. Dari mana datang operation research dan teknik pengembalian keputusan manajemen dan dalam pengembangan teknik kreativitas di tahun 1950-an. Kemunculan metode desain baru pada tahun 1950-an dan 1960-an disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kemunculannya, yakni pertama, metode desain baru pada waktu itu dipengaruhi oleh penerapan novel, metode ilmiah ke novel, dan masalah-masalah mendesak yang muncul akibat Perang Dunia Kedua. Saat itu teknologi semakin berkembang pesat dan perusahaan-perusahaan membutuhkan cara yang lebih efisien untuk memecahkan masalah bisnis dan teknologi mereka. Hubungan antara metodologi desain dan ilmu pengetahuan. Metodologi desain dan ilmu pengetahuan saling terkait dan saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Ilmu pengetahuan memainkan peran penting dalam metodologi desain. Dalam perancangan produk atau sistem, desainer harus memahami prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi terkait untuk memastikan bahwa produk yang dibuat dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi standar keamanan, keandalan, dan kinerja yang diperlukan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan memberikan landasan teori dan praktik yang kuat bagi metodologi desain. Di sisi lain, metodologi desain juga dapat memberikan kontribusi penting bagi ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam bidang teknik, desain eksperimen sering digunakan untuk memformulasikan dan menguji hipotesis ilmiah. Dalam hal ini, metodologi desain membantu ilmuwan untuk mengembangkan dan mengevaluasi metode pengujian yang dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Perkembangan terbaru dalam metodologi desain. Metodologi desain terus berkembang dan mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa perkembangan terbaru dalam metodologi desain. Pertama, desain berbasis data atau data-driven design adalah pendekatan desain yang menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan memperbaiki pengalaman mereka. Desain berbasis data memanfaatkan algoritma untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan memperbaiki produk. Kedua, desain berbasis sistem. Desain berbasis sistem atau system-based design merupakan pendekatan yang mempertimbangkan interaksi antara elemen sistem yang berbeda dan pengaruhnya terhadap kinerja sistem secara keseluruhan.
Desain berbasis sistem mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen sistem dapat digabungkan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan solusi yang optimal.